selamat datang di channel YouTube Tuan Sir, channel yang membahas seputar dunia Pokemon ataupun sesuatu yang berkaitan dengan Pokemon. Sekarang, Tuan Sir akan mereview Fakemon buatan subscriber yang begitu random part 2. Jika kalian punya Fakemon sendiri, bisa kirimkan lewat DM Instagram @paunimal. Link akan aku simpan di description box di bawah. Setelah kemarin Tuan Sir telah melihat Fakemon buatan subscriber, ternyata masih banyak dari kalian yang mau menunjukkan karya sederhana mengenai monster ini. Oh iya, mengapa semuanya disebut Fakemon? Dikarenakan monster-monster ini dibuat hanya karangan semata yang diambil dari bentuk-bentuk Pokemon, dan berharap monster-monster ini pun punya nasib yang sama seperti Pokemon. Tetapi mereka semua hanyalah Pokemon palsu yang tercipta karena kesenangan dan kepuasan dalam mengeluarkan imajinasi orang-orang. Jadi itulah alasan mengapa mereka disebut Fakemon atau gabungan dari Pokemon palsu. Jujur ini menyenangkan. Pokemon subscriber tidak kalah menarik, bukan dari segi desain saja, melainkan dari data atau Pokédex mereka. Membuktikan jika subscriberku amat kreatif. Yang belum nonton part 1 bisa tekan link di description box atau akan aku simpan di samping kanan atas. Dan seperti biasa, ditekan dulu tombol subscribe-nya, nyalain loncengnya, dan like video ini untuk membuktikan jika kalian mau konten seperti ini terus berlanjut. Share juga ke orang-orang yang kamu kenal ataupun yang nggak dikenal. Jangan-jangan, itu berbahaya. Jika kalian punya Fakemon lagi, bisa kirimkan lewat DM Instagram @paunimal. Kalau sudah, kita mulai. Mulai dari Sadri Irsadi. Eevee adalah Pokemon yang dapat berevolusi menjadi bentuk yang berbeda-beda tergantung stun atau habitat yang ia tinggali. Banyak penggemar yang mencoba membuat desain Eevee berdasarkan tipe yang belum ada bagi evolution itu sendiri. Nah, Sadri Irsadi pun mengeluarkan imajinasinya. Namanya adalah Rockleon, merupakan evolusi dari Eevee dengan typing rock dan normal. Ini unik dengan kombinasi typing yang diberikan. Rockleon ini sangat ditakuti oleh manusia maupun Pokemon lain. Tapi entah karena apa, batu bercorak merah marun di tubuhnya terbuat dari batu-batu mahal, dan matanya bisa menyala ketika berada di dalam gua yang gelap. Tidak ada yang benar-benar mengganggu kecuali kombinasi typing yang aku pikir dengan typing monorock saja sepertinya sudah cukup. Tetapi karena mungkin ia punya alasan, ya not bad lah. Untuk Rockleon dari 1-10 aku beri rating 8,2. Next dari Rain the Dark. Kemarin aku menyukai Fakemon buatan yang bernama Panfir. Nah, sekarang ia pun menghadirkan evolusinya. Evolusi Panfir ini memiliki dua jalur dan berbeda karakter dan bentuk. Jika Panfir dirawat dan dilatih dengan baik, ia akan evolve menjadi Cinda. Memiliki kombinasi typing Fire and Fairy. Dia sangat ramah dan baik hati kepada orang yang menemaninya sebelum ia berevolusi. Kekuatannya tidak dapat diremehkan karena ia sangat kuat berkat kebahagiaan yang ia dapatkan. Dan ia rela berkorban demi trainernya. Bentuk keduanya hadir ketika pelatihnya melatih Panfir secara mental yang keras. Supaya Panfir menjadi lebih kuat dan berani, maka Panfir akan berevolusi menjadi Penray, punya typing Pure Fire. Penray ini adalah preman Fakemon dengan perawakan seram dan ganas. Ia bisa mengintimidate musuh biar ketar-ketir. Bahkan dikatakan ia juga berani menantang legendary meskipun harus kalah. Spesialnya lagi, ia tetap baik pada trainernya tanpa menyimpan dendam. Untuk dua evolusi Panfir ini, dari 1-10 aku beri rating 8. Lanjut Fakemon buatan dari Mahir. Namanya adalah Flappau dengan typing Fire. Ia dapat berevolusi menjadi Flamane di level yang nggak tahu level berapa. Konon mereka bersaudara dengan penjaga Gunung Merapi. Mereka hidup bersama dan menjaga Gunung Merapi tersebut. Karena hal ini mereka dijuluki dengan The Guardian of the Volcano. Nggak ada yang mengganggu, semuanya terlihat baik-baik saja. Desainnya juga didasarkan pada sesuatu dengan kisah yang mendalam. Untuk Flappau dan Flamane, dari 1-10 aku beri rating 8,3. Beralih ke Fakemon selanjutnya buatan dari i.lam. Ini adalah mainan anak namanya Leto, punya kombinasi typing normal and electric. Jika Fakemon ini dimainkan, maka ia akan mendapatkan energi listrik yang kuat. Mungkin kayak dihentak-hentakin gitu. Fakemon mainan ini selalu tersenyum. Tidak diketahui berevolusi menjadi apa. Tidak ada yang mengganggu. Desainnya sederhana didasarkan pada benda. Aku menyukai data dari Leto. Dari 1-10 aku beri rating 6,5. Melirik Fakemon selanjutnya dibuat oleh Fakemon 375. Namanya adalah Robo. Fakemon kotak persegi panjang dan bermata biru bulat. Punya kombinasi typing Steel and Electric. Ia adalah pembantu ilmuwan di regionnya. Robo bisa meng-scan data untuk disimpan. Ketika rusak, maka Fakemon ini akan tiada. Waduh, kasihan. Tidak diketahui berevolusi menjadi apa.
Nggak ada yang mengganggu kecuali bentuk tubuhnya yang terlalu simpel. Untuk Robo dari 1 sampai 10 aku beri rating 4. Next, Vecmon buatan Ahmad Lucario. Dimulai dari bentuk pertama yang bernama Cicang dengan typing bug, dan di level 18 ia akan berevolusi menjadi Tampong, masih dengan typing bug. Meskipun kepompong, namun ia masih bisa melawan jika diganggu. Dan di level 35 barulah ia berevolusi ke tahap kuatnya, tapi nggak ada namanya. Aduh, pokoknya inilah si Pokemon kupu-kupu pembunuh. Bisa meninju lawan bahkan yang lebih berat dari ukuran tubuhnya. BTW dia punya typing bug and fighting. Ditambah duri-duri di tangan dan kakinya semakin menambah tingkat kekuatannya. Saat ia menggigit dengan taringnya, maka lawan akan langsung kesakitan. Bagian mengganggu menurutku bentuk sayapnya. Untuk Cicang, Tampong, dan evolusinya dari 1 sampai 10 aku beri rating 6,2. Lanjut, Vecmon dibuat oleh Bola Awan. Namanya adalah Liftel. Vecmon dengan typing grass. Karena belum tumbuh cangkang, Liftel akan menggunakan daun untuk berkamuflase. Liftel juga bisa berevolusi di level yang tidak diketahui, yaitu menjadi Liftoise dan memiliki kombinasi typing Grass and Dragon. Liftoise memiliki cangkang yang keras, bahkan saat jatuh dari tebing cangkang itu akan tetap stay tanpa retak ataupun hancur. Liftoise memiliki perbedaan gender di bagian mata dan tanduk bagian depan. Jika mata biru dan juga tanduknya 2 berarti jantan, dan jika mata merah dan tanduk 1 berarti betina. Untuk Liftel dan Liftoise dari 1 sampai 10 aku beri rating 7. Selanjutnya ada Vecmon buatan Adinda Allsoft. Namanya adalah Mastich dengan typing Steel and Dark. Ia berasal dari kuil kuno yang terbengkalai. Biasanya suka menakuti orang-orang yang berada di sekitar kuil tersebut. Karena hal ini, Mastich sedikit dibenci oleh manusia. Tidak diketahui berevolusi menjadi apa. Aku suka ketika Mastich membuka perisainya. Untuk Mastich, dari 1 sampai 10 aku beri rating 7,8. Next, Vecmon buatan manusia biasa. Namanya adalah Xion. Vecmon dengan typing Fire. Xion tinggal di hutan yang biasanya ada gua. Ia adalah Vecmon yang friendly, menyambut orang yang ramah dengan hangat. Namun jika dirasa orang itu mengancam, maka ia akan mengeluarkan hawa panas hingga orang tersebut kabur. Di level 16, ia akan evolve menjadi Regi. Namun berevolusi hanya jika diimbangi dengan cahaya rembulan di malam hari. Punya kombinasi typing Fire and Psychic. Regi juga sangat friendly, namun ia tidak suka jika mahkotanya disentuh. Itu membuatnya agresif dan bisa membakar apapun. Untungnya Regi biasanya tinggal di dalam gua, jadi tidak mengenai pohon. Dalam satu koloni hanya akan ada satu Regi yang memiliki mahkota. Dan di level 32 ia akan evolve menjadi Reking, namun harus memegang Kingstone dan masih dengan kombinasi typing Fire and Psychic. Ia biasanya bermeditasi untuk menambah tingkat kekuatannya, dan meditasi ini juga membuat Reking mengontrol emosinya. Karena kalau udah emosi ia bisa mengaum hingga sangat kuat dan membuat gunung berapi meletus karena aungannya. Untuk Xion, Regi, dan Reking dari 1 sampai 10 aku beri rating 8,4. Selanjutnya Vecmon dari salah satu subscriber sebelumnya yang juga udah ngirimin Vecmon di part 1, yaitu si Molten Indo. Vecmon ini bernama Blue Ball dengan typing normal and fighting. Blue Ball bisa mengubah dirinya menjadi sebuah benda seperti sarung tinju dan bajunya. Blue Ball termasuk Vecmon yang pemarah. Saat tersandung ia bisa merobohkan pohon. Kemarahannya juga sulit ditenangkan bahkan oleh pelatihnya sekalipun. Dan satu-satunya cara menenangkannya adalah dengan mempertemukannya dengan typing Fairy. Tidak diketahui berevolusi menjadi apa. Tidak ada yang mengganggu kecuali bola mata yang kosong itu. Untuk Blue Ball dari 1 sampai 10 aku beri rating 6. Lanjut Vecmon buatan dari Adiansa Harvan. Vecmon ini bernama Green Draco dengan typing Dragon and Flying. Green Draco senang membantu Vecmon non-flying. Contohnya saat membutuhkan buah, maka Green Draco akan menjatuhkan buah agar Vecmon di bawah bisa menikmatinya. Dia begitu ramah kepada Vecmon lain. Kehadirannya sangat membantu bagi para Vecmon. Ketika ada masalah, maka Green Draco bisa menyelesaikannya. Tidak diketahui berevolusi menjadi apa. Aku suka kombinasi warnanya, apalagi ia juga baik. Untuk Green Draco dari 1 sampai 10 aku beri rating 8,9. Vecmon selanjutnya datang dari Saluzia Hendrawan. Namanya adalah Dancebird. Punya kombinasi typing Flying and Psychic. Dancebird tinggal di hutan yang tidak pernah terjamah oleh manusia. Biasanya hutan kesukaannya adalah hutan yang indah dan asri. Biasanya ia sering berjalan ketimbang terbang. Saat merasa terancam, barulah ia terbang. Ketika ia menari dengan indah, maka kekuatan psikisnya akan bertambah. Tidak diketahui berevolusi jadi apa.
Poin utama yang kuperhatikan adalah 3 helai bulu di ujung sayapnya. Aku sangat menyukainya. Untuk Dancing Bird dari 1 sampai 10 aku beri rating 7,6. Dan Fakemon terakhir di part 2 ini dikirimkan oleh aku anak sehat. Fakemon ini terinspirasi dari Minecraft. Namanya adalah Grassert dengan kombinasi typing Grass and Ground. Grassert memiliki pertahanan yang kuat dan tebal berkat kaki hitamnya yang terbuat dari bedrock. Biasanya jika terkena serangan ia akan salto. Di level 15, Grassert akan evolve menjadi D-World dengan kombinasi typing yang sama yaitu Grass and Ground. Dan di level 34 ia akan evolve menjadi Worash dengan kombinasi typing Grass and Ground. Pohon di atas kepala Worash yang terpotong direferensikan dari pohon di Minecraft yang menyarankan untuk tidak membiarkan pohon mengambang. Tidak ada yang mengganggu kecuali mata Worash. Untuk Grassert, D-World, dan Worash dari 1 sampai 10 aku beri rating 6,8. Dan itulah Fakemon buatan subscribers. Mari aku urutkan sesuai pendapatku. Kita mulai. Di urutan 13 diduduki oleh Robo. Di urutan 12 diduduki oleh Blue Ball. Di urutan ke-11 diduduki oleh Cicang dan Fry evolusinya. Di urutan ke-10 diduduki oleh Leto. Di urutan ke-9 diduduki oleh Grassert dan Fry evolusinya. Di urutan ke-8 diduduki oleh Liftel dan Fry evolusinya. Di urutan ke-7 diduduki oleh Dancing Bird. Di urutan ke-6 diduduki oleh Mustich. Di urutan ke-5 diduduki oleh Cinda dan Plain Ray. Di urutan ke-4 diduduki oleh Rockleon. Di urutan ke-3 diduduki oleh Plevau dan Fry evolusinya. Di urutan ke-2 diduduki oleh Xion dan Fry evolusinya. Dan urutan pertama diduduki oleh Green Draco. Ini murni pendapatku, dinilai dari segi desain dan data mengenai Fakemonnya. Nggak ada yang buruk, semuanya bagus dan perlu banyak imajinasi lagi. Jika video ini menyenangkan, maka tetap support channel ini. Dan jika kalian mau Fakemon kalian di reaction atau di roasting seperti ini, kalian bisa kirim lewat DM Instagram @paunimal. Kirimkan desain Fakemon terbaik kalian dengan latar putih ya. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun ucapan yang kurang berkenan. Tuan Sir pamit, see you next video and thanks for watching.